Pemirsa, kasus dugaan salah tangkap pelaku pembacokan dengan 4 terpidana remaja usia 15 dan 16 tahun dibawa hingga ke Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat Komisi 3 terungkap para tersangka anak berhadapan dengan hukum tidak didampingi orang tuanya saat diperiksa. Tidak didampingi oleh orang tua, Pak, karena memang kami tidak melakukan penangkapan. Awal mulai kejadian ini adalah mulai didampingi orang tua itu kapan, Pak? Pada saat diperiksa, Pak. Berapa hari setelah ditahan? Orang tua mendampingi, langsung kita menghubungi orang tua pada saat setelah mereka diinterogasi, Pak. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara kepada 4 terpidana kasus pembacokan di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses hukum sempat diwarnai polemik setelah muncul dugaan salah tangkap terhadap para terpidana. Kendati demikian, vonis pengadilan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan cukup untuk menjerat para terpidana. Akhirnya majelis hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan menyatakan anak-anak tadi itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan luka berat sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan. Juga korban salah tangkap, aparat Polres Kota Tasikmalaya membantah dirinya mendampingi anaknya saat proses pemeriksaan. Dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI, ia juga bahkan membantah bahwa anaknya terlibat dalam pembacokan 17 November lalu. Lalu seperti apa cerita sebenarnya? Kita sudah tersambung dengan Yulinda, ibu dari salah satu terduga korban salah tangkap. Ibu Yuli, bagaimana dengan posisi bahwa ibu dengan yakin menyatakan bahwa anak ibu ini tidak terlibat dalam kasus pembacokan? Ya, waktu itu anak saya tidak berada di lokasi pembacokan itu, Bu. Posisinya berada di mana, Bu Yulida? Anak saya waktu itu pas tanggal 17 November, dia berada berkumpul sama teman-temannya di Perum Pagaden. Bu, mungkin kita ingin tahu ceritanya bagaimana terus sampai akhirnya anak ibu ini bisa jadi dugaannya jadi korban salah tangkap, Bu. Ya, karena waktu itu kan teman-temannya ada yang Nandi. Nandi itu pas pertama penangkapan Nandi. Ya, waktu itu anak-anak yang lain disuruh mencari info kortij. Ya, terus Nandi dibawa ke Kapolres pas malam Sabtu dini hari. Terus anak saya sama Salman katanya harus mencari info kortij. Terus waktu itu siangnya anak saya sama Salman mencari info-info kortij karena diancam sama polisi kalau nggak tahu informasi kortij, anak-anak yang di Polres itu bakalan jadi tersangka. Tersangka pembacokan gitu. Ibu ada buktinya, Bu, ketika anak ibu dan beberapa orang itu dikatakan ataupun dipaksa oleh polisi ini? Iya, waktu itu anak saya terpaksa mengakui karena ada tekanan, siksaan. Ibu memiliki buktinya tidak, Bu, bahwa ada pemaksaan, kemudian penyiksaan terhadap anak ibu? Ya,
Waktu itu saya ada buktinya, cuman saya nggak dipoto ya Bu ya. Iya. Waktu itu pas tanggal 30 November kan saya ditelepon sama Bu Kanit disuruh ke Polres Tasikmalaya Kota, anak ibu ada di sini katanya gitu. Jadi saya berangkat ke Kapolres. Waktu itu jam 11 lebih 15 menit, jam 11 malam, setengah 12 malaman. Lalu apa yang terjadi di Pas Polres itu? Ya, pas waktu itu saya langsung ke ruang penyidik, ada anak saya di sana, tapi kata penyidik, ini orang tuanya siapa? Saya bilang, saya orang tuanya Dani Wijayanto. Iya. Oh ya udah Bu, tunggu aja di lobi katanya gitu. Baik. Ya disitulah saya nunggu di lobi, nunggu nunggu orang tua yang lainnya datang gitu. Iya, artinya pada saat itu memang ibu dihalang-halangi untuk mendampingi anak ibu diperiksa begitu? Iya, karena pas waktu saya ke ruangan penyidik malah disuruh ditunggu di lobi gitu. Baik. Kalau benar itu lagi BAP kan seharusnya saya harus mendampingi gitu. Tapi enggak, malah disuruh di lobi nunggu gitu. Baik, Bu Yulida, benarkah anak ibu sudah divonis 1 tahun 8 bulan? Ya, benar. Baik, saat ini apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap vonis yang dijatuhkan kepada anak ibu yang menurut ibu bahwa anak ini tidak melakukan pembacokan? Ya, pengennya saya memberi keadilan buat anak saya. Tapi upaya hukum yang dilakukan ada ibu? Lagi banding. Sejauh ini prosesnya bagaimana Bu untuk banding itu? Ya, mudah-mudahan gitu dengan ada proses banding ini anak-anak bisa bebas dan terbukti tidak bersalah. Baik, lalu pada saat RDP kemarin gimana Bu tanggapan dari anggota Dewan kita? Gimana Pak? Ya, pada saat rapat dengar pendapat dengan anggota DPR kemarin seperti apa tanggapan dari anggota DPR kita? Ya, katanya kita harus menuruti hukum yang berjalan gitu. Ada tidak Bu hal-hal penting yang Ibu bisa sampaikan agar proses banding ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, pengennya benar-benar adil dalam hukum gitu, Bu. Tapi sebelumnya Ibu juga sudah sempat menyampaikan bukti-bukti yang Ibu Yulida punya mengenai anak Ibu yang menyatakan bahwa sempat dilakukan pemaksaan, kemudian juga ada bukti tidak melakukan pembacokan karena ada beberapa teman juga menjadi saksi. Ya, sudah Bu. Segala bukti-bukti sudah diperlihatkan, tapi tidak pernah dipedulikan gitu, Bu. Bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga ini bukti seperti apa aja, Bu? Foto-foto pas waktu tanggal 16 November menuju tanggal 17 November ada anak saya Dani Wijayanto pakai pakaian berbeda sama yang dituduhkan sama korban. Baik. Ketika Ibu menyerahkan bukti foto-foto itu dikatakan apa Bu? Sampai Ibu bilang tadi tidak digubris gitu, foto-foto ataupun bukti-bukti. Ya, katanya tidak kuat gitu, bukti-bukti itu nggak kuat katanya. Baik, Ibu Yulida, ibunda dari terdakwa pembacokan, terima kasih sudah bercerita di Kabar Petang. Kita juga turut mendoakan ya, semoga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih, selamat petang. Ya.